Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan kenikmatan darinya. Kita diizinkan untuk berkumpul kembali, bermajelis kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid As-Salam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membaca tafsir dari surat Al-Buruj, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Makkah. Surat Al-Buruj termasuk surat Makkiyah. Dan surat ini terdiri dari 22 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir." Ini yang saya baca ayat 1 hingga 11, separuh daripada surat Al-Buruj. Allah berfirman, "Was-samaa'i dzatil buruj." Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Berarti Al-Buruj artinya adalah gugusan bintang. Allah bersumpah dengan langit, yang mana di antara sifat langit adalah memiliki gugusan bintang. Sebagaimana kita sering sebutkan bahwa setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, maka makhluk tersebut adalah makhluk yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki nilai tersendiri. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Allah bersumpah dengan hari yang Allah janjikan. Al-yaum al-maw'ud, yaitu adalah hari kiamat. Wa syahidi wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najron di Yaman. An-nari dzatil waqud, parit yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, tatkala itu mereka duduk di sekitarnya.
wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka duduk sembari mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin kecuali karena orang-orang mukmin tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana dengan membunuh, menyiksa orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan sungai yang mengalir di bawahnya. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang agung. Ini ayat yang pertama hingga ke-11. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba membaca dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Penafsiran yang pertama ayat 1 hingga 3. Was-sama'i dzatil buruj ay dzatil manazilil mushtamilah ala manazil syamsi wal qamari wal kawakibil muntazimati fi sayriha ala akmali tartibin wa nidhamin dalin ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatihi wa sa'ati ilmihi wa hikmatihi. Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang, yaitu memiliki manazil, kedudukan-kedudukan, al-mustamilah yang mencakup kedudukan matahari, bulan, bintang-bintang, yang semuanya itu teratur fi sayriha, dalam perjalanan masing-masingnya. Masing-masing makhluk langit, benda-benda langit tersebut, matahari, bulan, bintang, dengan segitu banyaknya jumlah mereka, semuanya memiliki orbit tersendiri. Ala akmali tartib wa nidham. Semuanya teratur sesuai dengan aturannya, tertib. Ya, tertib maknanya tertib. Sesuai dengan nizam, aturannya. Yang itu semua menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratillah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan juga menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ilmu Allah serta hikmah-hikmah Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Buktinya apa? Buktinya makhluk yang sangat luar biasa yang ada di angkasa sana, semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturannya. Kalaupun ada yang bertabrakan, maka itu semua dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Memang Allah telah tetapkan, Allah kehendaki bahwa satu makhluk akan bertabrakan dengan makhluk yang lain. Satu bintang gesekan, tabrakan dengan bintang yang lain. Allah memang kehendaki. Namun semuanya berjalan sesuai dengan aturannya.
sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha sempurna kudrahnya. Kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati mereka, maka Allah akan biarkan mereka saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Nyatanya tidak, masing-masing Allah berikan orbitnya. Masing-masing Allah berikan jalannya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati mereka, mereka saling bertabrakan. Bintang-bintang yang ada di langit, meteor masing-masing saling bertabrakan. Maka manusia akan mendapatkan dampaknya. Kita yang di dunia ya lagi jalan, tiba-tiba ada meteor jatuh. Bentar-bentar ada apa jatuh. Maka ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sa'ati ilmihi, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas. Allah Subhanahu wa taala ilmunya luas. Segala sesuatu yang Allah atur sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui semuanya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya teratur, yang ini berjalan ke sana, yang ini berjalan ke situ, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya. Coba kita diberikan tanggung jawab ya memanage, mengatur beberapa hal dalam satu waktu yang sama, maka kita akan kesulitan. Mungkin ada satu atau dua bagian yang kita mampu untuk mengendalikannya. Kita mampu untuk mengontrolnya, memantaunya, mengetahuinya. Namun yang lainnya belum tentu. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya. Segala sesuatu yang Allah atur, semuanya Allah ketahui. Semuanya Allah ilmui. Wa hikmatihi, dan ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di balik penciptaan makhluk-makhluk itu semua, pengaturan makhluk-makhluk itu semuanya terdapat hikmah. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa huwa yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan yaitu adalah hari kiamat. Alladzi wa'adallahul khalqa ay yajma'ahum fihi, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan para makhluknya semuanya akan Allah kumpulkan di hari kiamat. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sebutkan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan di Mekah. Dan surat Makkiyah sangat sering menyinggung perkara-perkara akidah, terutama yang berkaitan dengan tauhidullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan hari akhir, hari kiamat. Dalam ayat ini Allah sebutkan, bahkan Allah bersumpah dengan hari yang Allah janjikan, yaitu hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di hari kiamat kelak Allah akan kumpulkan manusia seluruhnya. Wa yadumma fihi awwalahum wa akhirahum. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Semuanya akan Allah kumpulkan. Wa qasiyahum wa daniyahum, yang jauh ataupun yang dekat, semuanya akan Allah kumpulkan. Alladzi la yumkinu an yataghayyara wa la yukhlifullahu al-mi'ad, yang mana ini semua tidak akan mungkin berubah. Allah sudah menjanjikan, maka janji Allah tidak akan Allah rubah. Allah akan kumpulkan manusia seluruhnya, dari yang pertama Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, beserta anak-anaknya, sampai keturunannya yang paling terakhir nanti. Semuanya akan Allah kumpulkan di hari kiamat. Wala yukhlifullahu al-mi'ad,
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Artinya apa? Hari kiamat pasti terjadi. Kita mau beriman atau tidak, hari kiamat pasti terjadi. Kalau kita beriman, Allah janjikan balasan surga. Kalau kita tidak mau beriman, Allah berikan balasan neraka. Dan kita bisa memilih. Dan kita bisa memilih. Namun semuanya pasti terjadi. Wa syahidi wa masyhud. Kemudian Allah bersumpah dengan syahid wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Sebagian para ulama mereka menafsirkan wa syahidi wa masyhud yaitu dengan hari Arafah dan hari Jumat. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Syahid yang menyaksikan haji Nabi SAW bersama kaum muslimin kala itu adalah hari Arafah. Wa masyhud yang dibersaksikan adalah hari Jumat. Ada pula sebagian mereka yang membaliknya. Syahidnya adalah hari Jumat dan masyhudnya adalah hari Arafah. Sebagian para ulama menafsirkan demikian. Wa syamula hadza kulla man ittasafa bihadzal wasfi. Namun di sini Syekh menyebutkan wa syahidi wa masyhud, demi saksi dan yang dipersaksikan. Ini mencakup segala sesuatu yang memiliki sifat demikian. Artinya Allah bersumpah demi saksi. Ini saksi bisa berupa hari Arafah atau hari Jumat atau selainnya. Manusia yang menjadi saksi pun juga masuk di dalamnya. Demikian pula yang dipersaksikan. Ai mubsirin wa mubsarin wa hadirin wa mahdurin wa ra'in wa mar'iyin. Mencakup semua yang mubsir, menyaksikan dengan melihat langsung, wa mubsar, atau yang dilihat, berarti yang disaksikan, wa hadir wa mahdur, yang hadir menyaksikan langsung atau yang mahdur yang disaksikan objeknya, wa ra'in yang melihat, wa mar'i dan yang dilihat. Ala kulli hal, ya Syekh di sini beliau menafsirkan dengan penafsiran yang umum. Wa syahidi wa masyhud, Allah bersumpah dengan semua para saksi dan semua para makhluk yang dipersaksikan. Baik makhluk tersebut manusia ataupun selainnya. Wal muqsam alaihi ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahil bahirah wa hikamihi dhahirah wa rahmatihil wasi'ah. Wa qila innal muqsam alaihi qauluhu qutila ashabul ukhdud. Kemudian yang dijadikan objek dari sumpah ini, berarti dari awal surat Allah bersumpah dengan langit, kemudian hari kiamat dan saksi serta yang dipersaksikan. Objek sumpahnya siapa? Objek sumpahnya kata Syekh di sini ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahil bahirah, yaitu apa yang dikandung dari nama-nama makhluk yang dijadikan sebagai sumpah tadi. Berarti apa saja? Langit serta gugusan bintangnya, kemudian hari kiamat, saksi dan yang dipersaksikan. Allah bersumpah dengan mereka karena mereka memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka semua adalah min ayatillahil bahirah, merupakan bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Wa hikamihi dhahirah, dan merupakan hikmah-hikmah Allah yang nyata. Wa rahmatihil wasi'ah, dan merupakan rahmat Allah yang luas.
Langit adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Demikian pula gugusan bintang yang ada padanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Demikian pula hari kiamat, di dalamnya terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syahid dan masyhud, saksi dan yang dipersaksikan. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwasanya objek sumpahnya adalah qutila ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang dilaknat dari kalangan para penggali parit. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tadi sebagai muqaddimah, sebagai pembuka, bahwa Allah ingin menjelaskan betapa parahnya perilaku ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, celakalah orang-orang yang membuat parit. Wa hadza du'aun 'alaihim bil halak. Ini adalah doa keburukan bagi mereka, bil halak, supaya mereka itu mendapatkan kebinasaan. Siapa mereka? Ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit. Ngapain mereka menggali parit? Penjelasannya ada di ayat-ayat setelahnya. Wal ukhdudu al-hufar allati tuhfaru fil ard. Al-ukhdud adalah lubang yang digali di dalam bumi. Ya, mereka membuat lubang. Mereka membuat lubang. Wa kana ashabul ukhdud haula'i qauman kafirin. Ashabul ukhdud adalah kaum kafir. Ashabul ukhdud adalah kaum kafir. Ini kalau membuat nama klub, jangan ashabul ukhdud, karena ternyata ashabul ukhdud itu adalah orang-orang kafir. Ashabul fil, gimana ashabul fil? Sama, ya, sama. Orang-orang kafir. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang menggali parit. Farawaduhum 'ala dukhuli fi dinihim. Mereka mengajak kaum mukminin supaya masuk ke dalam sebelumnya waladaihim qaumun mukminun. Di tengah-tengah mereka ada kaum mukminin. Jadi hidup orang-orang kafir, di sekitar mereka ada kaum mukminin. Dan kaum mukminin ini jumlahnya adalah minoritas. Maka orang-orang kafir yang ada, mereka merayu, mereka membujuk supaya kaum mukminin mau keluar dari keimanannya, murtad, mau mengikuti agamanya ashabul ukhdud. Farawaduhum 'ala dukhuli fi dinihim. Mereka mengajak kaum mukminin meninggalkan agama mereka, agama keimanan mereka, agama Islam, dan masuk kepada agama mereka, menyembah berhala. Famtana'al mu'minuna min dzalik. Maka kaum mukminun mereka tidak mau, mereka enggan. Mereka menolak untuk ikut agama ashabul ukhdud. Fasyaqqal kafiruna ukhdudan fil ard. Maka kaum kafir, ashabul ukhdud, mereka menggali lubang, menggali parit di dalam bumi, ya, di tanah. Wa qadhafu fiha an-nar. Kemudian mereka menyalakan api. Wa qa'adu haulaha. Dan orang-orang kafir ini mereka duduk di sekelilingnya. Jadi mereka gali lubang. Di dalam lubang dikasih kayu bakar yang banyak, kemudian dinyalakan. Kemudian mereka, orang-orang kafir, duduk di sekelilingnya. Wafatanul mu'minin, kemudian memfitnah kaum mukminin, menguji. Wa araduhum 'alaiha. Bagaimana bentuk ujiannya? Kaum mukminin satu persatu dibawa ke bibir lubang tersebut, kemudian diminta untuk menjadi kafir, suruh murtad. Mau murtad?
selamat. Gak mau murtad, dilemparkan ke dalam lubang yang ya terdapat api yang menyala tersebut. Faman istajaba lahum atlaquhu. Orang yang mau murtad mengikuti mereka, maka mereka akan melepaskannya. Wa man istamarra 'alal imani qadhafuhu finnar. Orang yang tetap terus-menerus berada di atas keimanan, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api. Wa hadza ghayatul muharabati lillahi wa li hizbihil mu'minin. Dan ini merupakan di antara bentuk memerangi Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, umat sebelum kita ujiannya sangat berat. Umat sebelum kita ujiannya sangat berat untuk mempertahankan keimanan sampai harus mengorbankan nyawa. Di antaranya adalah ashabul ukhdud yang mereka harus diuji. Kalau mau beriman, lemparkan ke dalam api. Kalau mau kafir, selamat. Zaman kita, walhamdulillah mudah. Orang mau beriman, tidak ada yang menghalangi. Orang mau mengikuti syariat Islam, tidak ada yang menghalangi. Namun hawa nafsu kita yang menjadi musuh terbesar kita, yang gandoli kita, yang tidak ingin kita menjadi orang mukmin yang baik. Walihada la'anahumullah wa ahlakahum wa tawa'adahum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala laknat mereka dan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dan Allah berikan janji balasan. Tawa'adahum. Allah akan berikan balasan. Allah janjikan balasan di akhirat kelak. Siapa? Ashabul ukhdud. Ini ya untuk introspeksi kita. Kita di zaman sekarang cuman dengerin ocehan tetangga saja kadang tidak kuat. Kae saiki jilbabe malah gede. Wis melu grupe kae. Besoknya keluar pakai jilbab kecilan. Kae saiki pecinan terus. Koyok wis lunga kaji wae. Ini contoh sederhana saja. Ocehan tetangga kita tidak kuat. Padahal cuman hal-hal yang sepele. Umat sebelum kita nyawa taruhan keimanan mereka. Mereka rela mengorbankan nyawa, satu-satunya nyawa yang mereka miliki. Kiranya mereka memiliki 100 nyawa, mereka akan korbankan. Cemplungke mati diuripe meneh, cemplungke meneh mati diuripke meneh, cemplungke dan seterusnya. Kenapa? Untuk mempertahankan keimanan. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan kisah ini, yaitu adalah seorang bayi yang berbicara tatkala masih dalam buayan. Nabi SAW sebutkan ada 3 bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buayan. Sinten mawon? Nabi Isa. Kemudian sinten malih tunggale? Bayi yang ada pada kisahnya Julaibib, seorang ahli ibadah dari kalangan ahli kitab, yang dia sholat kemudian dipanggil sama ibunya, kemudian dia bingung, batal ke sholatnya apa? Lanjut ke. Ternyata dia lebih mantep lanjutkan sholat. Dia bingung kenapa? Sholat ini dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Dan sholat memiliki waktu yang luas. Kalaupun sholat wajib ada waktu yang luas. Panggilan orang tua merupakan bagian dari birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Yang hukumnya adalah wajib untuk segera dipenuhi. Maka si Julaibib ini bimbang. Tak batal ke sholatku apa tak terus ke. Dan ternyata dia memilih melanjutkan sholatnya.
maka ibunya berdoa, kamu tidak akan mati sampai kamu melihat muka seorang pelacur. Dan betul, dia didatangi pelacur, digoda, dia tidak tergoda, pelacurnya pergi. Dia kemudian berzina dengan penggembala kambing, punya anak, kemudian hamil, kemudian punya anak. Dia mengatakan ke orang-orang, ini anaknya Julaibib. Yang menghamili saya adalah si Julaibib. Orang-orang hancurkan rumah ibadahnya, kemudian ditanyalah si bayi sama Julaibib, bapakmu sapa? Maka si bayi menjawab, bapak saya adalah si penggembala tersebut. Ini bayi yang kedua. Bayi yang ketiga adalah ada pada kisah ini. Seorang bayi yang emaknya ragu. Mau nyebur atau tidak. Mau nyebur atau tidak. Maka bayinya menguatkan emaknya. Bayinya berbicara, kemudian mereka berdua masuk dalam lautan api tersebut. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara motivasi yang ada dalam Al-Quran. Kita yang hidup di zaman sekarang yang sangat mudah. Apa-apa mudah. Cuman kita terkadang hawa nafsu kita yang tidak mau kita tundukkan. Keimanan yang kita miliki tinggal kita pupuk, kita rawat, kita kuatkan. Karena ujian-ujian yang kita rasakan tidak seberapa dibandingkan ujian-ujian umat terdahulu. Bahkan termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dijemur di panasan, gak akan kuat. Bilal bin Rabah menyatakan keislaman. Dan tatkala waktu itu dia masih sebagai seorang budak. Maka dia ditelanjangi kemudian dijemur. Ditaruh batu di atasnya. Mekah itu Bapak Ibu kondisinya panas terus. Tidak ada musim dinginnya. Dan Mekah itu kondisinya berupa gunung-gunung batu. Kondisi aslinya adalah gunung-gunung batu. Dia ditelanjangi kemudian ditaruh batu di atasnya. Panas. Namun dia tetap menyatakan Ahad, Ahad. Yang Maha Esa, yang Maha Esa. Bilal. Belum lagi yang lainnya. Sumayyah. Yang dibelah dari selangkangannya sampai kepalanya. Artinya apa? Artinya apa yang mungkin selama ini kita rasakan dari gangguan orang-orang yang mengganggu kita disebabkan karena usaha kita untuk istiqomah, usaha kita untuk hijrah, maka itu adalah gangguan yang kecil dan ringan. Tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan umat terdahulu. Kita kerja, ternyata di tempat kerja kita ini ya tempat kerja yang tidak bersih dari akad-akad yang terlarang. Ada ribanya, ada akad-akad yang tidak jelas misalkan. Tugas kita adalah keluar, cari kerjaan yang benar-benar yang benar-benar bersih. Bangko lek metu angel golek penggawean saiki. Nanti akan Allah berikan ganti. Allah akan berikan ganti. Tinggal kita keimanan kita bagaimana. Wallahul musta'an. Ada sebagian yang insya Allah aku hijrah. Tak ngumpul ke sisan 5 tahun kas tak hijrah. Sambil cari modal. Ya jangan. Kalau masih diberikan hidup sampai 5 tahun. Kalau tidak ada yang tahu. Kemudian faqala qutila ashabul ukhdud. Allah mengatakan binasalah ashabul ukhdud. Thumma fassaral ukhdud biqaulihi. Kemudian Allah menjelaskan, Allah menafsirkan makna al-ukhdud yaitu adalah an-nari dzatil waqud. Api yang terdapat kayu bakar padanya. Lubang dikasih kayu bakar kemudian dinyalakan. Idhum 'alaiha qu'ud. Dan orang-orangnya duduk di sekitarnya, menyaksikan, nonton. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka melihat, nonton langsung apa yang diperbuat kepada kaum mukminin. Katakan ini lubangnya,
Ya, mereka nonton, ngumpul di situ, kemudian satu persatu kaum mukminin diuji. Mau kafir atau tidak? Tidak mau nyemplung. Mau kafir atau tidak? Tidak mau nyemplung. Mereka menyaksikan. Mereka menyaksikan. Wa hadza min a'zami ma yakunu minat tajabburi wa qasawatil qalbi. Dan ini merupakan di antara bentuk menyombongkan diri yang paling luar biasa, paling parah, menantang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tantangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qasawatil qalbi, dan bentuk kekerasan hati mereka. Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillahi wa mu'anadatiha. Karena mereka menggabungkan antara kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan atau mereka kumpulkan kekufuran dengan penentangan. Kufur saja masih mending. Ini kufur dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Wa muharabatu ahliha, dan memerangi orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah. Wa ta'dzibihim bihadzal azab, dan mengazab mereka, memberikan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang sedemikian. Alladzi tanfatiru minhul qulub wa huduruhum iyyahum. Siksaan yang menjadikan hati ini merasa luar biasa. Kemudian berikutnya huduruhum iyyahum. Mereka hadir dan menyaksikannya secara langsung. Inda ilqaihim fiha. Tatkala kaum mukminin dilemparkan ke dalam api. Berarti ada berapa ini? Ada beberapa poin. Kenapa ashabul ukhdud ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan janji balasan neraka? Yang pertama, at-tajabbur. Mereka menyombongkan diri. Sombong. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qasawatul qalbi. Hati mereka keras. Tidak mau beriman. Tidak mau menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengumpulkan antara kekufuran terhadap ayat-ayat Allah. Ini yang ketiga. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka di antara mereka kaum mukminin, mereka tahu ini kaum mukminin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat-ayatnya. Mereka tahu, tapi mereka kufur. Ditambah lagi mereka menantang atau menentang. Kemudian yang kelima, muharabatu ahliha. Memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya. Memerangi. Bahkan yang lebih parah dari itu, ta'dzibuhum. Mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Kemudian huduruhum iyahum. Mereka menyaksikan penyiksaan tersebut. Tikal-tikal nih. Dosane tikal-tikal. Dan subhanallah, ini ada pada orang-orang Yahudi. Sampai hari ini. Sampai hari ini orang-orang Yahudi memiliki sifat yang kurang lebih demikian. Mereka tidak mau beriman, mereka menentang, mereka menyombongkan diri, mereka menyiksa kaum mukminin, dan mereka menjadikan siksaan tersebut sebagai bahan tontonan. Semoga Allah segera membinasakan orang-orang Yahudi. Amin. Kemudian berikutnya, wal halu annahum ma naqamu minal mu'minina illa halatan yumdahuna 'alaiha wa biha sa'adatuhum. Dan kondisi yang ada kala itu, ashabul ukhdud mereka tidak menyiksa kaum mukminin kecuali karena disebabkan satu keadaan yang dimiliki oleh kaum mukminin, di mana keadaan ini adalah keadaan yang terpuji
dan terdapat kebahagiaan untuk mereka, untuk kaum mukminin. Jadi sebab penyiksaan yang mereka lakukan adalah keimanan. Keimanan orang yang beriman terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang beriman, kaum mukminin adalah orang yang bahagia. Maka mereka menguji, mereka mengazab kaum mukminin disebabkan kondisi mereka ini. Wa hiya annahum kanu yu'minuna billahil azizil hamid. Kaum mukminin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Al-Hamid. Al-Aziz maknanya adalah allazi lahul izzah, yang memiliki al-izzah, keperkasaan. Allati qahara biha kulla syai', yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat izzahnya Allah mengalahkan segala sesuatu. Al-Aziz nama Allah, Al-Izzah adalah sifat Allah. Maknanya apa? Allah memiliki izzah, keperkasaan, kemahakuatan, yang mana keperkasaan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala sesuatu. Al-Hamid wa huwa hamidun fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi. Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, Maha terpuji. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam perkataannya. Demikian pula perbuatannya dan juga sifat-sifatnya. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sang raja yang memiliki langit dan bumi. Khalqan wa abidan yatasarrafu fihim bima yasha. Allah Subhanahu wa taala penguasa langit dan bumi. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit di bumi sebagai hambanya. Ini adalah sebab kenapa kaum mukminin disiksa. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebab mereka disiksa adalah karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam semesta yang menciptakan, mengatur, dan menjadikan seluruh makhluknya sebagai hambanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Padahal Allah Subhanahu wa taala Dia Maha menyaksikan segala sesuatu, ilman wa sam'an wa basaran.
Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu. Wa sam'an, Allah mendengar segala sesuatu. Wa basaran, dan Allah melihat segala sesuatu. Maknanya apa? Siksaan yang mereka timpakan kepada kaum mukminin disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala khafa haula'il mutamarriduna alaih an ya'khudhahumul azizul muqtadir. Apakah mereka orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takut Allah akan menghukum mereka? Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Muqtadir yang Maha Mampu akan menimpakan hukuman kepada mereka. Au ma amilu kulluhum annahum mim au ma amilu aw ma amilu kulluhum annahum mamaliki lillah aw ma alimu kulluhum annahum mamaliki lillah. Apakah mereka orang-orang yang menimpakan siksaan kepada kaum mukminin, mereka tidak tahu kalau mereka seluruhnya adalah makhluknya Allah? Jadi orang yang nyiksa ashabul ukhdud, apa mereka itu nggak sadar mereka itu juga makhluk yang Allah ciptakan? Kenapa mereka menyiksa kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mereka sendiri juga makhluknya Allah? Coba kita tanyakan pada orang-orang Yahudi. Mereka yang menyiksa kaum muslimin, apakah mereka itu tidak sadar mereka pun juga makhluk? Mereka juga makhluk. Apa mereka nggak takut nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala? Laisa li ahadin ala ahadin sultah min duni idznil malik. Tidak ada satu orang kekuasaan bagi orang lain kecuali jika Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, sang raja, memberikan izin. Awa khafiya alaihim annallaha muhitun bi a'malihim mujazihim 'alaiha. Apakah tersembunyi bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi apa saja yang mereka kerjakan dan Allah akan berikan balasan atas apa saja yang mereka lakukan? Apa mereka ini lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan? Kalla innal kafira fi ghurur. Jawabannya adalah tentu. Sebenarnya mereka itu tahu, namun orang-orang kafir mereka itu berada dalam ghurur, keterperdayaan. Ya, nggak sadar, mereka itu tidak sadar apa yang mereka lakukan itu akan menimpakan azab yang pedih atas mereka sendiri. Wal jahilu fi aman wa dhalalin an su'alis an sawa'is sabil. Dan mereka berada dan orang yang jahil berada dalam kebutaan dan kesesatan dari jalan yang lurus. Ya, mereka adalah orang yang sesat. Orang kafir adalah orang yang sesat, tidak mengetahui jalan yang lurus, sehingga seenaknya melakukan penyiksaan kepada kaum mukminin. Tsumma au'adahum wa wa'adahum wa 'arada 'alaihimut taubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Di sisi yang lain Allah memberikan janji. Ancaman berupa azab dan janji berupa ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka taubat. Pada siapa? Ashabul ukhdud, kaum kafir yang menyiksa kaum mukminin. Dikasih ancaman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan janji baik. Kalau kalian takut, mau bertaubat, maka akan diampuni dosa kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Faqala, Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan mukminat kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapatkan azab yang menyala-nyala. Al-adzabus syadid al-muhriq, azab yang sangat dahsyat dan membakar.
Di dalam ayat ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah memberikan yaitu wa'id, sesuatu yang menakutkan, nakut-nakuti mereka. Supaya apa? Supaya mereka mau bertaubat. Mereka sadar perbuatan yang mereka lakukan itu salah, kemudian mereka bertaubat. Mereka bertaubat. Qala Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Unzuru ila hadzal karam wal jud. Qatalu awliya'ahu ahla ta'atihi wa huwa yad'uuhum ila taubah." Kata Hasan Al-Basri menjelaskan ayat ini, lihatlah, renungkanlah kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa mereka membunuh para wali Allah, kaum mukminin, wa ahla ta'atihi. Mereka membunuh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajak mereka, menyeru mereka supaya mereka mau bertaubat kepada Allah. Jadi Allah menawarkan taubat kepada ashabul ukhdud. Kalian yang telah membunuh kaum mukminin, ingatlah Allah Subhanahu wa taala azabnya pedih. Maka takutlah kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala ampunannya luas, rahmatnya luas. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakara 'uqubatal zalimin, dzakara thawabal mu'minin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukuman bagi orang-orang yang zalim, Allah pun juga sebutkan pahala bagi kaum mukminin. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu biqulubihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hati mereka, wa amilus salihati bijawarihim, dan beramal saleh dengan anggota badan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fauzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar. Alladzi hasala lahumul fauzu biridallahi wa dari karamatihi, yaitu yang akan didapatkan oleh mereka kemenangan yang besar berupa ridha Allah dan negeri yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setiap orang pasti pernah melakukan dosa. Dan bagi orang yang melakukan dosa, maka hendaknya dia ingat bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala pedih. Maka hal itu akan menjadikan dia menyesal, kemudian kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai orang-orang yang telah menzalimi dirinya sendiri, melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, seluruhnya Allah ampuni. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih. Sehingga kita akan termotivasi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam ayat tersebut, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakan, wahai orang-orang yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, melakukan kezaliman. Kezaliman yang kita lakukan kepada Allah, kepada orang lain, sejatinya adalah kezaliman untuk diri kita sendiri. Mungkin sekarang kita merasakan menang. Kita merasakan beruntung dengan menzalimi orang lain. Tapi nanti di akhirat Allah akan berikan balasan. Hakikatnya menzalimi Allah, menzalimi orang lain adalah menzalimi diri sendiri. Maka Allah panggil kita para pendosa, Allah panggil, wahai orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ampunannya. Wallahu taala alamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.